Sebenarnya buat produksi sayuran ini itu minimnya tuh dari minim di tenaga juga, minim tenaga kerja, habis itu minim penggunaan pestisida, fungisida. Habis itu dari hidroponik kan sistemnya mungkin lahannya itu sempit tapi bisa dibikin produksi yang gede lah gitu, produksi yang banyak lah. Perkenalkan, nama saya Abdullah, saya dari Bagas Hidroponik, itu lokasi kebun saya di Jogja. Belum masuk hidroponik itu buat profil saya sendiri termasuk ada penjurusan sih di bidang hidroponik. Yang pertama itu saya lulusan dari UMY itu di Jogja, fakultas sendiri fakultas pertanian yang prodi agribisnis. Sebelum terjun ke hidroponik saya itu bekerja dahulu sih, kerja di kantoran. Dan itu selang beberapa tahun setelah itu ada ketertarikan sedikit sih di hidroponik karena emang itu ngaruhnya ke temen. Dari temen itu buat kebun dahulu dan saya juga coba di situ. Dan setelah saya coba mungkin lama-kelamaan mungkin dari penjualan sayur lah gitu semakin baik dan bertahan sampai sekarang itu. Buat luasnya itu kalau total luas lahan di sini ada sekitar 1.600 meter. Buat luas kebun sama mungkin keseluruhan itu sekitar hampir 1.000 meter sih jadi dapatnya. Terusan buat besaran kita di sini sekitar hampir 6.000 lubang. Habis itu ada semai, itu ada sekitar ya mungkin semai tabungan bisa sampai 5.000 sama 6.000 lah soalnya dia kecil. Kalau buat permajaan kita mungkin hampir sampai di 4.000 lubang kok. Kenapa sih saya sendiri memilih sistem hidroponik daripada mungkin konvensional? Dari segi kontinuitas kita produksi sayur itu setiap hari itu penjualan tetap ada dan produksi dari benih ataupun nanti misalnya penjualan sayur itu tetap setiap hari tetap kontinu, tetap keluar sayurnya lah. Dari segi kebersihan itu tetap terjaga sayurnya, freshnya ya. Pengiriman sayur juga kita bisa langsung dalam 1 hari itu bisa langsung dikirim. Habis itu buat minusnya itu biasanya apa ya? Pertamanya kalau mungkin lihat greenhouse kita mungkin bicara soal berapa sih nanti yang biaya yang dikeluarin buat bangunnya lah gitu kan. Kalau kita bangun hidroponik mungkin loh ini dari segi kita harus bangun rumah-rumahannya, kita harus bangun instalasinya gitu kan, dia macem-macem dengan luasan segini kok kok sayang ya kita bangun kebun lah gitu kan. Tapi dari sisi tersebut itu ada sisi lain yang berupa sebenarnya buat produksi sayuran ini itu minimnya tuh dari minim di tenaga juga, minim tenaga kerja, habis itu minim penggunaan pestisida, fungisida. Habis itu dari hidroponik kan sistemnya mungkin lahannya itu sempit tapi bisa dibikin produksi yang gede lah gitu, produksi yang banyak lah. Jadi emang ada plus minusnya sendiri lah gitu kan ya. Kenapa saya sendiri pilih hidroponik? Ya karena emang ya jujur saja mungkin nggak pengen terlalu kotor. Jadi nggak pengen mungkin nyemplung endut-endutan lumpur-lumpur lah gitu kan, lumpur-lumpur habis itu mungkin becek atau apalah. Makanya kita milih sistem hidroponik karena emang kalau misalnya dilihat ini tanahnya kering, instalasinya dia bersih gitu kan dia. Kita sayur itu tinggal ngambil aja, bisa kalau sudah kita bisa langsung ditanami kembali seperti ini. Jadi kenapa ya? Karena lebih simpel. Jadi buat dikelola anak muda apalagi yang terjun ke pertanian kan juga nggak banyak. Kita lebih milih hidroponik karena emang caranya lebih simpel. Habis itu jujur mungkin produksi sayur juga semakin meningkat dengan luasan segini kita bisa ngasilin hampir sampai 1 ton lah gitu kan. Terus habis itu dengan bentuk yang fresh dengan minim minim hama dan lain-lain lah gitu kan. Tapi tetap jadi dari segala hal yang saya sebutin tadi minusnya tetap ada dari pembuatan greenhouse yang berupa pembiayaan mungkin gede lah gitu kan. Tapi buat tenaga kerja buat modal yang dikeluarin hampir setiap hari itu minim banget. Kenapa saya milih dari produknya selada? Itu memang sebelum selada saya nanam seperti kangkung, bayam, habis itu pakcoy gitu kan. Jadi macam-macam sih mas, udah saya tanam sih. Terus kebetulan saya temu selada itu karena emang ternyata nggak disangka itu setelah saya nanam selada permintaan itu lumayan gede gitu kan.
Jadi ada customer yang datang ke kebun langsung dia ngambil mungkin dalam jumlah lumayan lah pas di tahun tersebut lah yang pas mulai hidroponik lah gitu kan. Dan ketemunya mungkin treatmentnya di situ sih. Jadi kenapa saya mungkin milih selada karena emang dari segi produksi itu lumayan mudah, terusan hama-nya itu minim dan penjualannya lumayan gampang lah menurut saya lah gitu. Dengan harga jual yang bagus lah gitu. Mungkin bicara dari awal itu saya mulai hidroponik kan tahun 2021 sih, 2021 lah. Habis itu buat penjualan pertama itu baru di sekitar berapa ya? Sekitar 30-50 kilo lah, itu per 1 bulan. Habis itu mulai naik sekitar mungkin 1 bulan nyampe 100 kilo, 1 bulan nyampe 200 atau mungkin naik lah. Dan sekarang mungkin alhamdulillah mungkin udah sampai 1 ton lebih lah dari 1 bulannya lah itu. Buat emang sistemnya itu karena pertama mungkin dari semai sih. Kita semai di sini buat kapasitas anggapnya kapasitas 5.000 lubang tanam lah. Kita per 3 hari itu ada semai di sini. Mungkin sejumlah sekitar 700, 500 sampai 700 benih. Setelah itu dari semai itu kita masuk ke ada meja permajaan. Jadi dari meja semai ada meja permajaan, ada meja pembesaran sih. Masing-masing sekitar mungkin 2 mingguan dari situ. 2 minggu semai, 2 minggu ke permajaan, 2 minggu ke pembesaran. Nanti buat umur selada sendiri karena emang saya nanamnya di selada itu sekitar 1,5 bulan. Itu dari semai sampai panen. Nantinya setelah panen dari semai yang sebelumnya kita tadi semai 3/3 hari nanti bisa continue terus kita tanam. Nah, buat perawatannya sendiri kan ada tuh. Misalnya kita ada semprot pestisida, semprot fungisida. Di situ mungkin kita juga harus semprot rumput-rumputnya. Itu ada per 1 minggu sekali biasanya. Habis itu setelah ada metode semprot mungkin juga ada metode perawatan. Kita lihat dulu sih misalnya gejala dari sayurnya nanti misalnya ada kena hama macam-macam lah. Kalau di sini mungkin kena hama kutu-kutuan atau mungkin kena hama belalang, kena jamur. Kita identifikasi dulu sih itu setiap harinya lah gitu. Habis itu setelah dari perawatan kita masuknya itu ke misalnya tadi lah ke sterilisasi lah. Jadi setiap kita jadwal sterilisasi mungkin setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali itu ada sekitar sterilisasi lah. Nanti kita pengosongan air di tandon. Jadi kita kosongin, kita ganti air baru. Kenapa sih harus diganti air baru? Karena emang dengan kondisi lahan yang saya tempatin sekarang itu diharuskan mungkin per 3 bulan atau 4 bulan sekali itu airnya harus diganti. Karena emang mungkin dari segi jamur-jamur, akar-akar yang rontok-rontok lah di instalasi, habis itu mungkin berupa patogen-patogen, serangga-serangga yang masuk ke tandon kita buang. Habis itu kalau udah kebuang otomatis mungkin tandonnya kosong, kita isi air baru dan ya itu mungkin bisa jadi sumber baru lah yang mungkin biar bikin mereka sehat lah gitu kan. Jadi jamur yang awalnya di tandon itu belum kebuang kita buang, habis itu kita kita aliri yang baru di tandon tersebut, jadi sayurannya bisa sehat lah gitu. Jadi kita panen itu biasanya setiap pagi sih sebelum jam 9 ataupun sore gini itu sebelum start mulai jam 3 lah itu kan. Jadi macam-macam kalau panen kita memang tergantung dari kota panennya setiap hari lah itu. Kalau di sini kebetulan emang kita baru coba nanam bibit. Mungkin jadi alternatif pembelian sih. Jadi mungkin ongkos yang lumayan banyak di kebun itu salah satunya entah itu dari pupuk, tenaga kerja sama bibit sih. Kita di sini nyoba lah ngurangin HPP lah dari segi produknya lah. Kita coba nanam bibit sih dari selain kita jual selada. Itu juga ada kita nanam bibit, tapi itu juga belum tentu sih, kita baru coba ya. Syukur-syukur nanti semoga bibitnya bisa panen dan mungkin bisa ngurangin dari segi HPP produknya lah gitu kan. Dan habis itu kita juga selain jual sayurnya, kita ada jual bibitnya juga, ada di kebun sini atau kebun satunya.
habis itu kita jual pupuknya juga, jual prasarana, habis itu misalnya kita juga jual instalasi yang pengen mau hidroponik tetap bisa kontak itu, kita tetap ada pembuatan instalasi lah. Buat tantangan ya sebenarnya kalau dari track record sih, dari tahun saya bangun pertama itu pertamanya tantangannya emang di pemasaran. Tetap sih dari mungkin segala hal penjualan lah, kita buat suatu produk gitu kan, kita ngasilin suatu produk, mungkin bingungnya tetap di pasarnya sih. Kita dari sini, dari tahun kita pertama buat itu tetap tantangannya pertama di pemasaran, sampai sekarang pun juga ada sih. Terus habis itu buat tantangan selain dari pemasaran, dari segi manajemen sayur lah gitu kan ya. Kita tantangannya di sini mungkin tenaga kerja, mungkin berhubung tahun kemarin baru rekrut lah kita dari tenaga kerja. Jadi tantangan terbesar di kebun saya sendiri ya dari segi SDM lah gitu kan. Kita tetap harus mungkin kontrol dari segi SDM, mungkin dari kinerjanya mereka, mungkin nanti sistem pembayaran gimana, cocok nggak sih sama mereka lah. Tetap harus jaga kinerja mereka sih. Jadi tetap tantangan di sini di SDM-nya. Oke, kalau dari pemasaran kebun kita ini pertamanya tetap sama sih Mas, kita door to door. Kita nawarin dari rumah ke rumah, dari toko ke toko lah gitu kan ya. Ya awalnya dari situ, terusan kebetulan emang udah lumayan dikenal lah gitu. Dalam artian mereka udah bisa, oh sayuran di sini bagus nih gitu kan. Oh produknya bagus dengan bisa pengiriman gitu kan dia, dengan produknya juga cocok lah sama mereka lah gitu kan. Dari situlah, dari kita door to door, habis itu kita juga pengenalan lewat sosmed, meskipun dari Instagram, misalnya juga dari Facebook gitu kan dia. Jadi macam-macam Mas, kebanyakan emang di momen sekarang itu kebanyakan kita jualnya emang perkenalan dari sayur itu tetap dari sosial media Mas, Instagram ataupun Facebook kita utamanya gitu. Buat mulai ya sebenarnya kecil Mas dulu, berapa enggak, ini rata-rata 100 lubang lah gitu kan, 100 lubang tanam di tahun 2021 lah. Kalau tak bilang mungkin kalau yang mau mulai itu bisa mulai aja dulu, habis itu kalau udah running bisnis segala hal lah gitu kan dia, oh kok bisnisku ngerasa stuck ya gitu kan, habis itu mungkin usahaku ngerasa kok nggak berkembang ya gitu kan, mungkin coba ditarik garis ke belakang deh, mungkin yang sebelum-sebelumnya bisa dievaluasi dari segi pemasarannya, dari segi produknya, dari segi promosinya gitu kan, dia udah bener belum sih. Kalau udah, mungkin dari setelah kalian evaluasi gitu kan, dia mungkin nanti ketemu lah gitu, oh ternyata aku kurangnya gini sih gitu. Mungkin di tahun ini saya cobalah, kita coba fokus di pemasaran lah gitu kan ya, apalagi mungkin produk kita harus jual ya gitu kan. Jadi tetap konsisten aja gitu kan dia, dari segala bisnis lah. Saya juga baru, ibaratnya tetap termasuk baru saya sih, tapi mungkin berhubung penjualan mungkin lumayan lah gitu kan dia. Jadi tetap dari konsisten aja sih, konsisten di segala hal. Meskipun tetap pasti ada rasa malas, ada rasa jenuh, kok usahaku kok gini ya gitu. Ya dilawan aja gitu kan. Tetap harus konsisten. Yang nggak bisa konsisten ya nanti ya tetap usahanya mungkin gulung tikar ataupun PT harus bangkrut lah gitu kan.